Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia, rekan trader Amarket dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin. Hari yang sangat luar biasa, tanggal 24 Oktober. Kita sudah berada di minggu terakhir bulan Oktober tahun 2022. Seperti biasa, trader Indonesia, trader Amarket, saya selalu setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat membawakan analisa trading harian kita pada hari ini. Dan di setiap analisa saya ini saya selalu membawakan sedikit tema-tema menarik, di mana tema ini sedikit melandasi apa yang sedang terjadi pada pasar, baik hari ini atau dalam minggu ini. Kenapa saya selalu membawakan tema-tema ini buat rekan trader semuanya, supaya memang saya lihat banyak tema seperti kayak gini jarang terlalu diminati ya, karena kebanyakan para trader senangnya langsung teknikal. Benar, itu sebenarnya tidak salah, cuman keinginan saya adalah rekan trader sebelum itu, seperti dalam ilmu penelitian, how to maksudnya gini. Kenapa itu terjadi? Ya, misalnya bom meledak. Kenapa sampai bom meledak? Apa penyebab bom meledak? Nah, contohnya seperti kayak gitu. Ekonomi Indonesia dibilang sama para ahli-ahli ekonomi, sama pejabat-pejabat negara, bilang bahwa tahun 2023 ekonomi dunia akan terjadi resesi. Ya. Nah, akan terjadi resesi. Sebenarnya kalau di kacamata saya seperti kayak gini, jangan gini. Info-info seperti kayak gini, kalau menurut saya ya, info-info seperti kayak gini adalah info-info yang benar-benar sangat riskan, karena bisa membuat ketakutan buat orang-orang. Buktinya setelah pengumuman seperti kayak gitu kan banyak sekali konten-konten 2023 gini ya. Nah, kembali lagi bertanya, kenapa dibilang seperti kayak gitu, ekonomi tahun 2023 itu akan gelap? Nah, menurut saya enggak, biasa aja. Malahan menurut saya ekonomi 2023 itu akan menjadi puncak kebesaran ekonomi di Eropa. Puncak kebesaran ekonomi di Asia. Ya. Saya mau bilang bahwa Asia itu adalah masa depan. Eropa adalah masa kini dan masa lalu. Eropa udah habis-habisan, hancur-hancuran. Ya. Dan semua mengambil posisinya ke Asia. Nah, oleh karena itu, menurut saya masih tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia tahun 2023 akan tetap maju. Saya pikir, ya. Karena menurut saya, ini saya jujur aja ya, ini kan ekonomi kan terjadi karena kan peperangan. Karena perang yang terjadi membuat ekonomi runtuh. Eropa ya terjadi kekacauan besar-besaran karena Eropa kekurangan sumber energi dan lain-lain. Semuanya pasti nanti larinya kemana? Ke Asia semuanya kan. Rusia diembargo sama Eropa. Apa yang Rusia lakukan? Rusia membuat kerjasama dengan Asia. Semua arahnya ke sana. Nah, ini dialah makanya saya bilang bahwa menurut saya 2023 menurut saya biasa-biasa aja, dan malahan bisa sangat luar biasa karena kita bisa lihat bahwa memang terjadi perang, tapi kekuatan perang menurut saya habis musim dingin selesai nih perang. Taruhlah paling terlambat bulan Februari ya. Setelah itu udah biasa lagi ya, rekonsiliasi. Aku udah kayak ahli politik aja. Udah, kita tinggalkan itu ya, karena terus terang isu-isu 2023 terjadi kekacauan ini benar-benar juga yang saya takutnya bikin orang Indonesia pada panik, karena tipikal manusia 62 ini kan dengar sesuatu dari sosial media langsung panik semuanya kan. Jadi tahun 2023 ekonomi Indonesia
di dalam genggaman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan tetap luar biasa dan kita akan menjadi pemimpin di Asia. Oke, rekan trader, kita tinggalkan itu, kita masuk sekarang tema saya. Tema saya hari ini kita akan berbicara tentang pasar pada minggu ini. Dia lebih banyak terfokus pada keputusan Bank Sentral Eropa. Kenapa saya angkat tema ini? Tema ini saya merasa penting karena gini rekan trader. Saya merasa penting tema ini diangkat karena gini. Tema ini sangat luar biasa karena kalau rekan trader melihat kalender ekonomi yang terjadi nanti pada minggu ini, kalau rekan trader lihat di sini sudah sangat jelas bahwa jangan lupa rekan trader tetaplah bersama kami Amarket. Kita punya leverage sampai 1:3000 ya. Jadi harap mendaftarlah bersama kami karena Amarket yang selalu memberikan analisa harian sangat luar biasa. Oke, kita cepat-cepat aja. Rekan trader bisa lihat. Untuk tema hari ini kenapa saya mengangkat pasar tertuju pada keputusan Eropa terutama minggu ini, karena rekan trader lihat. Nanti pada tanggal 27 hari Kamis itu ya, itu rekan trader lihat bahwa di sana pada pukul 19.15 fasilitas margin dan 19.15 pernyataan kebijakan moneter dari Europe Central Bank. Kenapa tema ini saya angkat? Karena gini rekan trader, kita udah tahu bahwa perang terjadi di Eropa. Akibat dari peperangan terjadi krisis yang multidimensi yang terjadi di Eropa. Kekurangan sumber energi dan lain-lain. Mata uang Eropa udah tidak ada nilainya lagi. 1 euro udah rendah daripada $1, udah 0,99 dan kemungkinan untuk bisa naik menjadi di atas 1 poin bla 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 udah itu mungkin sekitar akhir tahun ya. Nah, ini harus dilihat oleh kita. Oleh karena itu, adanya resesi yang terjadi membuat ya tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan oleh Europe Central Bank adalah menaikkan tingkat suku bunga rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat nanti kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi itu diperkirakan sampai 50 sampai 75 BP. Nah, ini dia. Ini memang harus dilakukan oleh Europe Central Bank agar inflasi yang terjadi di Eropa bisa ya setidaknya bisa dalam genggaman. Karena gini, kalau kita berbicara tentang ekonomi Amerika, perlahan namun pasti ya ekonomi Amerika itu udah mulai ekonomi Amerika udah mulai pada on the track ya, udah mulai pelan namun pasti dia udah mulai membaik ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat itu ditandai dengan udah mulai kenaikan kenaikan suku bunga perlahan-lahan udah tidak terlalu tinggi lagi, tapi memang walaupun masih tetap 75 BP ya. Nah, angka tenaga kerja udah mulai angka pengangguran mulai berkurang, angka tenaga kerja makin bertambah. Ini artinya kan membawa dampak yang positif. Nah, sedangkan di lain sisi ini sangat berpengaruh terhadap mata uang euro. Mata uang euro kalau kita lihat ya kita udah tahu bahwa tekanan harga energi, inflasi yang terjadi, inilah yang menyebabkan bahwa pergerakan euro benar-benar harus diperhatikan. Minggu kemarin pertemuan di euro benar-benar membahas masalah ini, dan minggu ini kita bisa lihat bahwa pernyataan kebijakan moneter yang kemungkinan besar akan menaikkan tingkat suku bunga ini sangat berpengaruh buat semuanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat secara teknikal kalau rekan trader lihat di sini ya, ini kan kalender ekonominya. Kita lihat di sini secara teknikal mana platformnya. Nah, kita lihat di Euro USD, rekan trader bisa lihat di sini ya. Di Euro USD, rekan trader bisa lihat bahwa memang dia sempat turun ya. Sampai di level paling terendah di sini ya, sempat di 1614 ya. Sorry di Euro USD dia sempat turun. Nah, tapi rekan trader bisa lihat sekarang dia pergerakan naik, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali turun lagi ke jalur semula rekan trader. Karena kalau kita lihat trennya dan kita melihat arah pergerakannya, siklusnya, sebenarnya sudah ketahuan siklusnya ini.
Dia sampai di level sini, dia akan turun lagi. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Di mana? Kalau kita lihat nanti pada hari Kamis, Sentral Bank Euro ini akan mengumumkan keputusan untuk terkait kebijakan moneter. Semua pelaku pasar menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan karena semua memperkirakan bahwa suku bunga akan dinaikkan sebesar 75 BP. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Ya, nah, oleh karena itu kita bisa lihat, karena kalau kita lihat ya, Euro Central Bank ini dia masih berada tertinggal dari The Fed. Masih berada tertinggal dari The Fed. Hal ini bisa dilihat karena kondisi ekonomi yang terjadi di mana kekuatan dolar jauh lebih bagus dari kekuatan euro. Sehingga membuat dolar bisa menekan euro sampai di bawah level 1 ya, 1 poin bla 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 ya, 0,9. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara kebijakan yang dilakukan oleh Euro Central Bank dan kebijakan yang dilakukan oleh The Fed ya. Nah, ini dia. Kita udah tahu bahwa perlahan pasti bahwa perekonomian Amerika udah mulai membaik, sehingga membuat kebijakan yang akan dilakukan oleh Gubernur Euro Central Bank ini diperkirakan akan mencoba menyelamatkan euro. Oleh karena itu, harap diperhatikan ke depan pergerakan euro, walaupun secara tendensi dia masih tetap bisa naik lagi, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa dengan stabilnya kebijakan ekonomi dari Amerika sehingga bisa membuat euro ini kembali turun lagi ya. Ini adalah analisa saya ya. Saya berharap dari analisa ini bisa memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sekarang kita coba masuk langsung ke analisa teknikal ya. Oke rekan trader, untuk analisa teknikal seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini rekan trader? Kalau rekan trader lihat hari ini indeks dolar Amerika hari ini dia sangat menguat tajam ya. Setelah hari Jumat kemarin dia jatuh sampai di level 111. Sempat menembus 113, dia jatuh bebas 111 dan dia berjuang untuk kembali lagi naik ke 112 atau minimal dia bisa sampai ke seputaran 113 kembali lagi. Nah, kita lihat tendensi harian hari ini lebih banyak bullish dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Kalau kita lihat di sini, kalau saya bisa bilang bahwa dia masih punya kemungkinan naik dan dia bisa naik. Saya tidak mau bilang dia naik sampai tinggi sini terlalu jauh, tapi menurut analisa saya kemungkinan sampai 112.457 masih bisa. Ya, dengan asumsi apabila terjadi penurunan dia akan turun sampai di level terendah di sini. Ya, ini dia. Ya, oke. Nah, ini dia. Nah, oke, jadi saya berasumsi bahwa dia akan naik, masih punya kemampuan naik dari 111.916 sampai 112.457. Oke, bagaimanakah Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari Euro USD rekan trader adalah ya sudah otomatis dia akan mengalami penurunan karena kenaikan yang terjadi terhadap indeks dolar. Oleh karena itu dengan asumsi ya, saya berasumsi rentang hariannya dari 0.98217 sampai 0.98982 penurunan yang terjadi ya, saya bisa bilang bahwa sebenarnya kalau menurut analisa saya sekarang dia stagnan ya, sideways. Tapi menurut saya bisa saja dia mengalami kenaikan lagi. Oleh karena itu, saya masih bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik minimal sampai di 0.98809 dan apabila terjadi penurunan rekan trader ya, terjadi penurunan dia itu menurut analisa saya berasumsi bahwa dia turun titik terendah di 0.98102. Oleh karena itu menurut analisa saya dia ini akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Hari ini tidak terlalu kuat ya. Tapi ingat nanti kan ada rilis berita hari ini. Kalau kita lihat bahwa nanti akan ada berita yang sangat luar biasa terhadap euro ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik atau dia bisa turun lagi menembus level yang telah saya
lakukan, tapi setidaknya menurut saya dia bergerak antara 0.98102 sampai 0.98809. Dia masih bergerak di sekitar sini aja ya. Oke, bagaimanakah pound sterling? Rekan trader semuanya, untuk pound sterling bisa dengan jelas kita lihat di sini bahwa pergerakan dari pound sterling adalah sebagai berikut. Pound sterling pergerakannya sudah sangat jelas hari ini dia mengalami penurunan. Kekuatan dolar sangat kuat sehingga mengalami penurunan ya. Kita akan lihat bagaimana ke arah pergerakannya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dia udah berada pada level yang paling tertinggi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami penurunan. Saya bisa berestimasi bahwa apabila terjadi penurunan dia masih bisa sampai di level di sini dengan trader 1.13049 ya. Dia masih bisa. Atau apabila terjadi penurunan yang sangat dahsyat, dia akan turun minimal sampai di level sini. Nih. Oke, di sini ya. Ini menurut saya. Nah, 1.12622 dengan asumsi apabila terjadi kenaikan tertinggi dia menurut analisa saya di seputaran sini. Nah, itu dia rekan trader ya. Nah, oleh karena itu rentangnya adalah dari 1.12622 sampai 1.13790. Itu adalah rentang pergerakan yang terjadi pada pound sterling dolar Amerika. Bagaimanakah dengan gold rekan trader? Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah gold bisa dilihat bahwa gold hari ini tendensinya bearish, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa berubah arah. Kita anggaplah dia bearish ya. Oke, kalau dia bearish, kita bisa lihat bahwa dia udah sampai pada level sini ya. Kalau menurut saya dia udah sampai di level atas ini, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun rekan trader. Oleh karena itu saya tidak mau bilang bahwa dia akan turun sampai level di sini terlalu jauh menurut saya. Menurut saya kemungkinan dia turun paling terendah menurut saya di seputaran sini. Nah, ini dia ya, 1647.42 dengan asumsi apabila terjadi kenaikan dia yang paling tertinggi adalah di seputaran sini. Nah, ini dia ya. Itu yang paling tertinggi. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia pergerakannya itu di seputaran sini. Nah, ya. Oke. Antara 1642.42 sampai 1665.92. Bagaimanakah kita masuk ke USD Yen Jepang rekan trader? Pergerakan USD Yen Jepang kalau kita lihat di sini rekan trader ya. Pergerakan dari USD Yen Jepang adalah sebagai berikut. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa USD Yen Jepang pergerakannya ya setelah mengalami penurunan yang dahsyat hari Jumat kemarin, hari ini dia membalas lagi, dia balik lagi naik ke 149, sempat menembus ya, kemarin turun sampai 140 berapa nih, 146. Setelah dia naik sampai di 150, saya bilang sempat dia malahan dia sampai 152, sempat 151 ya. Dia turun, hari ini dia balik arah lagi. Tendensi bullish sangat kuat di sana ya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana ke arah pergerakannya, tendensi bullish yang terjadi. Dan kalau kita lihat tendensi bullish yang terjadi, saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa punya peluang naik minimal sampai di 150.143. Nah, menurut analisa saya dia masih bisa naik sampai di sini. Dengan asumsi apabila terjadi penurunan ya, penurunan dia yang paling drastis ya di sini rekan trader. Dia pasti akan bergerak sampai di situ atau nggak di sini deh, di sini ya, atau di sini. Nah, ini dia ya. Jadi pola pergerakan dia yang terjadi adalah di seputaran ini, 149.352 sampai 150.117. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa yang coba saya bawakan pada hari ini rekan trader. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bisa memberikan masukan terhadap trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Saya berharap rekan trader tetap menganalisa dan terus menganalisa lagi, karena apa yang saya berikan ini bukan merupakan hasil yang terbaik, tapi yang terbaik adalah hasil analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.